Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. Di video kali ini kita akan membahas updatean dari Cardano. Karena sesuai banyak juga teman-teman yang request di beberapa akhir ini, kita langsung aja bahas Cardano ekosistem. So, langsung aja kita let's go. Oke, untuk pertama-tama kita akan bahas mengenai market cap dari ADA itu sendiri. Kita melihat ada peningkatan 54% di kuartal 1 ini yang otomatis membuat Cardano itu naik dari peringkat 9 ke peringkat 7. Kalau kita lihat dari range market cap mereka itu naik sekitar yang mulai dari 8,6 miliar dolar sampai di 13 miliar dolar. Dan juga kalau kita melihat data dari TVL mereka ini juga mengejutkan. Yang awalnya 50 juta dolar sekarang ada di 138 juta dolar, atau bisa dibilang naik sekitar 172%. Oke, untuk data selanjutnya kita bakal melihat dari Cardano Key Metric Overview atau ya metrik kunci secara keseluruhan ya. Di sini udah ada tersedia 3 bagian ya, ada network, ada financial dan juga ekosistem mereka. Nah, kalau kita lihat, kita fokus dari kuartal 4 dan kuartal 1 di awal tahun 2023. Oke, secara sekilas kita lihat dari metrik network mereka ya di kuartal 1 kemarin ada sedikit penurunan, contohnya dari average daily active address mereka ya. Ada penurunan yaitu 8.000 atau 11%-an, dan juga average daily transaction mereka yang awalnya di akhir tahun kemarin tuh 75.000 ada juga penurunan ya sekitar 10% juga. Kalau kita lihat dari finansialnya mereka itu meningkat. Nah, yang awalnya di kuartal 4 itu 8 billion ya, sekarang ada di 13 billion di angkanya. Dan juga dari data real yield-nya mereka itu meningkat lumayan banget. Yang awalnya 0,35%, sekarang ada di 3%. Artinya kita lihat dari finansialnya mereka atau treasury-nya mereka itu meningkat banget guys untuk di awal tahun ini. Oke, kalau kita lihat dari ekosistemnya nih sekarang. Kalau kita lihat dari total value lock-nya tadi kan kita di awal udah bilang meningkat banget. Yang awalnya di kuartal 4 tuh ada 50 juta dolar, sekarang di 138 juta atau meningkat 172%. Nah, kalau kita lihat quarterly NFT trading volume ini ada penurunan juga sekitar 31%, tapi kemarin sebelum video ini direcord kemarin itu ada sempat flip Polygon juga untuk transaksi harian NFT mereka. Nah, kalau kita lihat dari active staking ada itu sekitar penurunannya 2,9% guys ya, nggak terlalu jauh juga. Artinya orang-orang masih hold ada lah ya untuk di staking. Oke, untuk metrik selanjutnya kita ada Cardano Network Overview. Nah, di sini kita fokus juga di kuartal 1 awal tahun kemarin perbandingannya dengan akhir tahun kemarin. Kalau kita lihat dari average daily active address-nya tadi udah dibilang menurun juga. Nah, tapi yang kita mungkin lihat ya dari average transaction fee-nya mereka ada peningkatan lah ya 0,01 yang berarti menandakan otomatis jaringan itu terpakai atau ramai gitu kan. Kalau ramai kan jaringannya makin mahal untuk biaya gasnya. Nah, tapi kenapa kita melihat di sini kalau kita fokus ya di average transaction fee-nya dan juga average daily transaction-nya. Nah, kalau kita lihat di kuartal 1 ini kita berada di 67.000, dan kalau di kuartal 3 2022 kemarin itu 66.000. Itu kan nggak beda jauh ya kemarin total untuk daily transaction-nya mereka, tapi average transaction fee-nya itu beda guys gitu. Di sini ada 0,17 dan di sini ada 0,12 untuk di kuartal 1 kemarin. Artinya lebih murah di kuartal 1 kemarin. Oke, kenapa bisa begitu pertanyaannya? Nah, di sini ada data juga Cardano Activity Metric Decline dari kuartal 1. Kalau kita lihat secara pergerakan activity orang-orang itu ya, kenapa tadi bisa beda gas fee-nya padahal rata-rata transaksinya itu sama gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dari kuartal 1 itu jauh lebih stabil guys. Nah, kalau kita lihat dari kuartal 3 di tahun lalu, mungkin kalian bisa lihat juga gimana yang birunya ini total address itu meningkat. Habis itu gimana sih pergerakannya ini mungkin agak sedikit lebih volatile ya. Kalau di kuartal 1 kemarin tuh lebih stabil, jadi membuat gas fee-nya itu lebih stabil guys gitu. Oke, untuk data selanjutnya ini Cardano Financial Overview. Nah, tadi kita udah lihat kan dari sisi finansialnya mereka itu grow banget. Nah, kita lihat sekarang nih lebih detailnya. Ada price-nya, harga koin adanya ya of course meningkat karena di awal tahun kemarin semuanya emang lagi mengalami bull run ya kecil-kecilan lah ya. Tapi ini kerasa banget, ini meningkat di 53%, dan sirkulasi market cap juga meningkat juga. Overall semuanya meningkat, fully FDV-nya mereka juga meningkat, dan sirkulasi supply meningkat di 0,1%, dan inflationnya mereka ini turun guys. Nah, itu yang kita harus perhatikan kan, inflasi dari koinnya itu turun.
yang awalnya 3% jadi 0,12% atau turun sekitar 96%. Oke, kalau kita lihat dari quarter revenue-nya mereka ya, kuarternya mereka. Nah, di tahun ini ada penurunan yang sedikit, yang meskipun kita lihat dari kuarter 1 itu sangat besar kan di tahun lalu ya. Dia menurun sedikit, tapi di kuarter keempat ke kuarter 1 di awal tahun ini ya ada sedikit lah penurunan, tidak terlalu signifikan. Dari treasury balance-nya mereka ada peningkatan 9,1%, itu lumayan juga. Dan juga yang diperhatikan itu tentang real yield-nya mereka, itu ada naik 3% gitu kan. Yang awalnya di kuarter terakhir itu 0,35% gitu ya. Kita tahu juga di kuarter terakhir tahun lalu itu emang benar-benar chaos lah ya untuk market crypto itu sendiri kan. So, kita lanjut dari perkembangan TVL ekosistem. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu membahas perkembangan TVL dari ekosistem Cardano. Tapi sebelum kita lanjut, jika kalian staking PTU, ini dia benefitnya. Oke, sponsor kita untuk video hari ini adalah Pintu. Dan kalau kita ngomongin soal Pintu, yang paling menarik adalah dia bikin weekend kita itu selalu seru, karena setiap bulan ada benefit khusus untuk yang staking token PTU mereka. Kalau misalkan kalian nggak percaya ya, mungkin untuk yang para staking PTU pada percaya dan setuju sih sama yang akan saya bagiin hari ini. Tapi pesan dari mereka adalah untuk bulan April kemarin itu ada banyak sekali hadiah dan benefit yang luar biasa menarik, khususnya dengan bulan yang suci ini. Dan kalau kita lihat kemarin ada banyak orang-orang yang staking PTU itu dapat hadiah menarik. Yang pertama, mereka bisa dapat tiket untuk nonton di Cinema 21, dan itu pun termasuk dengan tiket M-Food-nya untuk beli makanan di sana sambil nonton film kan, biar nggak bosan juga jajan. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal beli barang, ada juga voucher Tokopedia. Itu beli barang online kita dapat diskon di sana juga. Semua hanya dari benefitnya staking PTU. Kemudian ngomongin soal Ramadan, ngomongin soal pulang kampung. Kemarin ada beberapa staker PTU yang dapat tiket pesawat dari Garuda Indonesia. Jadi lumayan banget kan, kalau misalkan kita lagi mau hemat, lagi mau melakukan banyak hal selama weekend, itu kita bisa selalu dapat benefit di aplikasinya Pintu langsung untuk yang staking PTU. Terus terakhir yang baru aja kemarin udah orang-orang pada klaim, itu adalah voucher dari Boga Group atau Boga Dining. Untuk detail-detailnya itu ada di blognya Pintu langsung tentang jumlah orang yang dapat. Rata-rata orang yang dapat itu sekitar ada tiket kalau XX1 atau 21 itu ada 100 orang. Itu kemarin pas tanggal 2 April. Kemudian voucher Tokopedia ada sampai 120 orang dapat tiketnya gratis. Itu pas tanggal 9 April. Terus tiket voucher Garudanya itu sampai 100 orang. Dan gilanya ini sampai tiket pesawatnya itu senilai 250.000 voucher untuk tujuan manapun. Kemudian untuk Boga Dining Experience itu sampai total 100 orang. Jadi ada banyak banget udah dapat dari entertainment, dari segi makanan, dari segi travel, dari segi voucher belanja online, itu semua dibagikan secara cuma-cuma untuk yang staking PTU. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk staking PTU tuh gampang banget guys. Kalian tinggal masuk aja ke aplikasinya Pintu, beli token PTU di sana. Kalau sudah beli, kalian langsung ada pilihan untuk staking. Selain itu pun, di luar dari benefit bulanan yang luar biasa mantap ini, untuk menemani weekend kalian biar seru, kalian juga dapat lebih banyak bonus. Misalkan mau kirim aset kripto ke blockchain, itu digratiskan. Terus kalau mau ada komisi referral, itu lebih ekstra lagi. Kalau mau tarik saldo rupiah ke bank kalian, itu juga gratis. Terus untuk staking lainnya, APR, penghasilan per tahun, itu semua juga dikasih bonus lebih banyak. Jadi tunggu apa lagi sih guys? Kalau tertarik untuk staking PTU dan dapetin semua benefitnya, kalian cek link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Itu ada link referral kami. Silakan daftar kalau belum punya akun, dan silakan login kalau sudah punya akun untuk beli token PTU dan staking di sana sekarang juga. Selalu ada kejutan tiap bulan, dan bulan Mei, ini bentar lagi kita masuk Mei, akan ada kejutan menarik lagi untuk benefit yang berikutnya. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, langsung join sekarang juga. Oke, kita lanjut mengenai TVL mereka. Kenapa bisa berkembang sangat pesat di kuartal 1 kemarin? Oke, di sini aku udah ada data ya, salah satu data TVL of top DeFi protocol on Cardano. Nah, jadi di sini protokol apa sih yang lebih mendominasi yang membuat TVL dari Cardano itu naik gitu. Oke, kita lihat di sini ya. Sebenarnya ini kenaikannya disebabkan oleh DeFi guys, kalau kita lihat kesimpulannya. Tapi kalau kita bedah lagi, di sini ada beberapa protokol yang top-top seperti ada MinSwap, ada SundaiSwap juga, ada MusliSwap, Indigo, Jet Stablecoin. Nah, kalau yang kita lihat yang mendominasi itu masih di MinSwap ya, karena merahnya masih tebel gitu kan. Tapi protokol yang baru seperti Jet Stablecoin ini yang terbit di awal tahun ini ya, ini juga lumayan lah ya mendominasi. Kita lihat
untuk pergerakan awalnya ya. Dan kalau untuk SundaeSwap itu makin mengecil ya untuk di kuartal-kuartal awal ini. Oke, kalau kita lihat dari perkembangan DEX-nya mereka ya, yang masih diisi oleh MinSwap gitu, yang paling terbesar dominasinya. MinSwap itu sebuah protokol DEX atau Automated Market Maker gitu kan. Nah, sementara TVL di DEX itu meningkat sebesar 31 juta gitu. Perubahan dominasi dari DEX lama ke aplikasi DeFi yang muncul adalah karena stablecoin. Nah, kalau kita lihat bukan hanya stablecoin aja sih. Kita lihat di sini ada Jet, protokol pembuatan stablecoin yang didukung oleh ADA itu sendiri dengan anggunan yang berlebih, mengakhiri kuartal 1 dengan TVL sebesar 13,1 juta dan dominasi 9,5%. Nah, ada juga protokol yang baru ini Liquid, protokol lending dan borrowing lah ya, atau pinjam meminjam gitu, mengakhiri kuartal 1 dengan TVL sebesar 8,4 juta dolar dan dominasi sekitar 6% pada Maret 2023. Nah, untuk Indigo sendiri, ini Indigo yang warna biru guys ya, penerbit aset sintetis dan juga stablecoin, mengakhiri kuartal 1 mereka dengan TVL sebesar 24 juta dan dominasi mereka ada di angka 17%. Oke, kalau kita lihat dari stablecoin growth-nya mereka ya. Di sini Cardano itu ada punya 3 stablecoin. Nah, kapan aja stablecoin itu diluncurkan itu rata-rata di tahun lalu, dan tahun ini itu ada 1 di kuartal pertama. Kalau kita lihat dari volume stablecoin mereka itu tumbuhnya lebih cepat guys daripada TVL mereka. Itu rata-rata meningkat 261% dari kuartal ke kuartal, dari 2,8 juta menjadi sekitar 10 juta dolar. Nah, pertumbuhan dari stablecoin ini didukung oleh 3 sebenarnya guys. Yang pertama itu ada namanya RUSD yang dibuat oleh Share Lake ya. Itu diluncurkan pada kuartal 3 di tahun lalu di 2022. Nah, yang kedua itu ada namanya EUSD oleh Indigo tadi yang kita bisa lihat warna biru yang itu lebih mendominasi. Itu diluncurkan di kuartal 4 di tahun lalu. Nah, by the way, USD ini juga mengisi nomor 1 ya kalau kita lihat datanya di sini. Nah, kalau yang ketiga itu ada stablecoinnya Jet ya, yang baru banget diluncurkan di kuartal 1 di tahun ini. Dan juga mereka memiliki 1,8 juta yang dicetak pada hari pertama. Itu kan banyak banget yang heboh juga ya dari komunitas Cardano kemarin, ada stablecoin baru. Nah, pastinya kita langsung bisa berpikir bahwa Cardano emang mau fokus di DeFi untuk tahun ini. Oke, kalau kita bandingkan dengan market cap antara stablecoin ya, kita lihat dari EUSD ini ada di 7 juta, hampir 8 juta ya, 8 juta dolar, dan Jet ada di 4 jutaan, dan kalau RUSD ini agak bawah banget ya, jauh banget perbedaannya di 38.000. Maybe kurang dipakai banget ya untuk komunitas. Maybe teman-teman ada yang pakai, coba komen di bawah ya. Oke, sekarang kita melihat metrik dari grafik pergerakan transaksi berasal dari protokol baru. Nah, kita lihat di kuartal 1 ini ya, kuartal 1 di tahun 2023. Kalau kita lihat di sini ada warna kuning. Nah, di sini itu yang warna kuning tadi ada dari protokol Liquid gitu kan, protokol lending and borrowing. Di sini lumayan juga untuk adopsinya, kita lihat makin membesar. Dari bulan Februari dan juga Maret itu makin membesar, baru 2 bulan ya artinya protokol ini rilis. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan yang masih memegang dominasi dari pasar Cardano itu ada JPEG Store dan juga MinSwap. Kalau kita lihat JPEG Store ini kan pasar NFT mereka ya. Kalau kita lihat warna birunya ini emang lebih besar lah ya barnya sejak dulu. Dan untuk yang kedua ini ada DEX gitu kan, DEX-nya si MinSwap tadi. Nah, si Liquid ini baru juga ya pemainnya untuk lending dan borrowing. Artinya DeFi di Cardano itu mulai bervariatif lah sekarang ya. Dari dulunya ada DEX dan marketplace NFT, sekarang udah ada lending and borrowing gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini aku bakal bawain data tentang data perkembangan developer aktif. Nah, di sini udah ada compare ya, comparison antara ADA, Matic, DOT, ICP dan juga Ethereum. Kalau kita lihat yang paling aktif di sini ada yang warna biru ya. Ada juga DOT. Nah, kalau kita lihat ada ini yang warna merah, itu lebih dominan tinggi juga ya. Kalau kita lihat dari pertengahan tahun lalu itu meningkat juga, masih di atas, dan ya mungkin ada disalip dikit lah ya. Tapi kalau kita lihat dari activity-nya ada masih tergolong tinggi gitu kan dari developernya Cardano. Oke, kalau kita lihat dari kedudukannya yang ada di nomor 2 untuk developer aktif di Cardano, kita lihat emang benar-benar berdampak kan dari perkembangan DeFi-nya mereka. Dan kalau kita lihat lebih detailnya, pasti Cardano lagi fokus banget nih untuk membangun DeFi mereka. Yang awalnya belum ada stablecoin, hanya bisa staking ADA, dan sekarang
udah bisa menggunakan protokol-protokol lainnya seperti ada lending on borrowing, habis itu ada stablecoin juga. Otomatis semakin rame orang-orang adopsi karena mulai bervariatif. Oke, kalau untuk ringkasan-ringkasan dari Cardano lainnya seperti ada Charlie Tree, Oracle-nya mereka yang pertama di Cardano ya, dan juga Lace atau Lace, dompetnya mereka yang bisa staking ADA itu. Nah, mereka juga udah diluncurkan di Cardano untuk meningkatkan pengalaman dari user-usernya Cardano. Oke, kalau kita lihat dari kemitraan Cardano, nah di sini ada Mark Cuban yang baru saja berinvestasi di Books.io yang salah satu marketplace yang ada di Cardano untuk jual beli NFT gini lah, NFT buku gitu. Ya mungkin teman-teman udah tahu detailnya karena aku juga jarang banget untuk melihat di Books.io ini ya. Nah, selanjutnya itu ada dari Paima atau layer 2-nya Cardano. Mereka itu bermitra dengan Globen gitu. Mungkin teman-teman belum tahu Globen itu apa. Globen itu simpelnya perusahaan software yang bekerja sama dengan raksasa teknologi seperti Google, ada Dance Standard juga. Nah, Paima Engine profesional itu untuk membantu Paima memperluas tujuan dari Web3 dan game di pasar gitu. Kalau kita lihat partnernya sekarang itu kan sempat juga berpartner di raksasa teknologi Google gitu kan. Mungkin ini suatu hal yang bagus gitu kan untuk adopsi orang-orang dari Web 2 ke Web 3. So mungkin segitu aja untuk update highlight-highlightnya. Jadi sebenarnya masih banyak detail-detail kecil. Mungkin ini update-nya kita berikan yang ringkas dan juga update yang lumayan besar lah ya untuk ekosistem Cardano. Oke, di akhir kata kali ini mungkin kita simpulkan saja sedikit. Kalau kita lihat dari potensi perkembangan DeFi Cardano itu mulai meningkat ya, meskipun untuk pemain DeFi terbesar sekarang ada di Ethereum, tapi tidak menutup kemungkinan Cardano masih grow up gitu kan untuk mengejar posisi Ethereum mungkin ya. Kita lihat aja ke depannya bagaimana sih perkembangan DeFi di Cardano, apakah semakin variatif seperti yang ada di Ethereum sekarang. Nah, kalau kita lihat dari kemajuan teknis mereka juga ada juga tadi yang udah kita sebutkan antara partner di layer 2 mereka dengan Globen tadi. Dan ditambah lagi kemitraan yang tadi dengan Mark Cuban, dengan orang-orang besar lainnya juga. Kalau kita lihat juga Emurgo, mereka itu fokus di Asia gitu kan. Nah, mungkin ini akan mengepus lah ya, mendorong untuk adopsi massal di kemudian hari. So, mungkin teman-teman punya komentar di bawah atau punya pendapatnya dan juga bahan risetnya, mungkin kita bisa nimbrung di bawah di kolom komentar. So, thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Segini aja untuk update Cardano di video kali ini. Sampai jumpa di next video. Cheers!